Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah yang kelima sampai dengan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah, epistel dalam ibadah minggu kita pagi hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat 9. Marilah kita membacanya secara bergantian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Okuli 20 Maret 2022. Topik Minggu, bertobat supaya tidak binasa. 1. Panitia Pesta Gotilon. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Pesta Gotilon. 2. Ibadah khusus. Pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022, akan diadakan ibadah khusus di ibadah pukul 18 WIB. Kita doakan agar ibadah ini berjalan dengan baik. 3. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk Jumat tanggal 25 Maret 2022 adalah wilayah 6. Jadwal pertandingan wilayah dapat dilihat pada warta jemaat yang ada pada kita. 4. Periodisasi seksi. A. Jadwal periodisasi seksi sebagai berikut. 1. Perempuan. Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, waktu pukul 16 WIB. Seksi AMA, Minggu tanggal 27 Maret 2022, waktu pukul 12 WIB. Seksi Remaja dan Napasa Bulung, hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, waktu melalui Zoom. B. Rencana pelantikan seksi-seksi Prode 2022 sampai 2024 di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 5. Siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2022, dikenakan siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohut Pamisangon disebut RPP kepada saudari Rima Janet Boru Samosir, alamat Jalan Puri Citayam Permai Blok A3 nomor 14 Citayam, masuk wilayah Saplopat, oleh karena menikah tidak sesuai dengan ajaran atau dogma HKBP. 6. Pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah.
telah menerima pemberkatan nikah Michael Norwich Fitzgerald Williams, putra dari Bapak Michael Williams dengan Ibu Ismail Williams, alamat 7 Crescent Avenue, Pembroke, Bermuda, anggota Jemaat Peace Lutheran Cause 154 South Road, PSDV 04, Bermuda, dengan Sagoar Lucy Epaida Berliana Boru Tambun, putri dari Bapak Insinyur DH Tambun Nahinan, dengan Ibu Senti Boru Serait, alamat Jalan Palapa 14, Trip 7, Pasar Minggu, masuk wilayah 6, anggota Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan telah diadakan pada hari Selasa 1 Februari 2022 di Peace Lutheran Church 154 South Road, Eget DP 04, Bermuda. Jemaat meninggal. 1. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Sintua Japondang Gultom SH, umur 64 tahun, suami dari Sondang Elita Borus Tungkir SH, alamat Jalan Swadaya 2 nomor 54B, RT 007 RW 005, masuk wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Sabtu 19 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Paris Hasudungan Situmorang, umur 64 tahun, suami dari Ibu Rika Boru Nenggolan almarhum, alamat Jalan Potongan 1 nomor 29C, RT 001 RW 010, masuk wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Jemaat AKBP Pasar Minggu dari tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022. Nama-nama ada di Warta Jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yang diambil dari Efesus 2 ayat 10. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk panitia Pesta Gotilon untuk sosialisasi. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam dalam nama yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, yang kami hormati Amang dan Inang semua Perhalado, yang kami hormati Amang dan Inang semua Jemaat HKBP Pasar Minggu, dan yang kami kasihi Naposo Bulung dan remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih yang diberikan kesehatan kepada kita untuk kita beribadah boleh pada saat ini. Atas nama panitia, saya mewakili dan berdiri di sini mengucapkan terima kasih kepada Amang, Inang Pendeta, dan semua Perhalado, juga seluruh jemaat
atas kepercayaannya kepada kami untuk kami boleh sebagai panitia untuk melaksanakan Panitia Gotilon di tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh HKBP Jemaat Pasar Minggu, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana, yaitu 1. Amplop ucapan syukur dimulai tanggal 13 Maret sampai dengan 26 Juni 2022. 2. Silua wilayah berupa uang tunai, silua makanan buah, dan silua barang dari wilayah 1 sampai dengan 17. 3. Silua kategorial pungutan KOR berupa uang tunai dan silua barang. 4. Lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, lelang makanan dan buah, lagu, dan tortor. 5. Bazar makanan dan barang. 6. Penjualan kupon berhadiah. Adapun untuk kupon tersebut dapat dipesan melalui Sintua wilayah atau bisa didapatkan di meja panitia depan gereja setelah selesai ibadah minggu. 8. Serta mempersembahkan ke depan pada hari H Pesta Gotilon. Adapun puncak acara Pesta Gotilon tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah hanya 1 kali dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang, dan semacamnya, tortor, dan lain-lain. Setiap persembahan yang diberikan jemaat melalui amplop ucapan syukur yang disediakan di depan pintu gereja dalam setiap ibadah minggu sampai hari H, persembahan ucapan syukur akan diberikan melalui sintua wilayah. Persembahan ucapan syukur melalui kategorial, semuanya tersebut kami umumkan melalui warta jemaat, sehingga tidak ada satupun yang luput dari peran serta jemaat dalam rangkaian Pesta Gotilon ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua kita berikan sebagai wujud ekspresi rasa bersyukur kita kepada Tuhan atas berkah dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua. Bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberi kasih-Nya kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang menjadi 2 tahun yang sungguh sangat berat bagi kita semua. Namun kami percaya kita akan dimampukan untuk melaksanakan Pesta Gotilon 2022 apabila kita semua ruas bersatu dalam melakukannya. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini dan kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap kategorial seksi-seksi yang ada di dalam gereja kita ini. Dalam tahun kesehatian ini, marilah kita dapat sehati, sepikir dalam melakukan pelayanan lewat acara Gotilon 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan di tengah-tengah pandemi 2022 ini dengan penuh sukacita hanya demi kemuliaan namanya. Demikian sosialisasi Pesta Gotilon. Horas Marihita. Berbaliklah pada Allahmu.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita pada hari ini melalui live streaming dan yang hadir di gerejanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman kita pada Minggu Okuli pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaannya ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini di Minggu Okuli mengajarkan kita sesuai dengan topik bertobat supaya tidak binasa. Marhamubaon niroha asa unang mago. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga pikiran kita memang sangat sulit. Terlebih pemikiran kita soal yang negatif. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Ada banyak hal yang sangat mempengaruhi jalan pikiran kita ketika diri kita melihat atau menyadari sesuatu itu. Mungkin sesuatu itu atau yang kita lihat itu sangat berdampak dengan kita. Entah itu sesuatu berkaitan dengan apa yang sedang kita alami, atau sesuatu itu adalah yang dilihat di luar dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di dalam firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu.
Kenapa? Apa yang terjadi dalam firman Tuhan? Bila ada kejadian tragis, ya. Coba kita pikirkan dulu Bapak Ibu Saudara. Bila ada kejadian yang tragis terjadi pada seseorang atau sekelompok orang, terlebih seseorang ini atau sekelompok orang ini yang mungkin tidak harmonis dengan kita atau punya perselisihan dengan kita, sering kita ucapkan atau sering kita dengar atau kita katakan suatu ucapan yang mengatakan bahwa itu semua terjadi kenapa? Iyo, ala di dosa na dito. Kenapa kuda tong dosa nih? Pasti kita mengatakan demikian. Apalagi orang yang tidak kita senangi. Ya. Sering muncul di dalam diri kita penghakiman, menghakimi. Itu makanya kita katakan itu karena dosanya yang paling besar itu, makanya kejadian itu terjadi. Apalagi kalau kita perhatikan Bapak Ibu di kejadian kita di dunia ini selama 2 tahun lebih ini yang kita hadapi ya. Ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan sudah mematikan puluhan juta orang di dunia ini, banyak orang mengatakan, banyak kita mengatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan karena dosa kita manusia yang begitu besar. Sehingga ketika terjadinya di 2 tahun atau tahun kemarin kita lihat di media sosial ya, di media sosial kita pernah melihat di suatu tempat, baik itu di jalan-jalan, baik itu di rumah-rumah, berbondong-bondong orang mengaku dosanya di jalan sambil menangis. Mungkin itu sangat gempar ya Mang dan Inang ya. Itu sangat gempar. Bahkan juga saudaraku itu makanya kita lihat menjaga pikiran kita ini memang sangat sulit. Terlebih tentang apa? Dosa dan penderitaan. Sering karena dosa dan penderitaan ini kita menjadi seorang penghakim ya. Sering kita menjadi seorang penghakim. Makanya dikatakan pada saat ini di Minggu Okuli ini, mari berubah, mari bertobat. Karena itu Bapak Ibu, pendapat seperti ini sudah sejak dahulu dan di zaman Yesus ini sudah ada rupanya. Dan itu sewaktu di zaman Yesus. Pada waktu itu ada pemahaman bahwa orang yang saleh pasti diberkati Tuhan. Bahkan itu juga banyak pandangan kita ya Mang Inang. Burju di mana? Rajid di mana? Pasar di mana? Pertanian di mana? Ketika kita katakan bahwa orang yang saleh pasti diberkati Tuhan, hidupnya aman, tentram, jauh dari bahaya. Sehingga bila ada orang yang ditimpa bahaya, itu kita anggap melakukan dosa yang membuat Allah murka. Itulah yang terjadi di firman Tuhan pada saat itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu ketika Ayub mengalami penderitaan. Bayangkan Ayub juga. Penderitaan yang dihadapi dia bukan karena dosanya. Istrinya, keluarganya, sahabatnya sendiri mengatakan itu karena dosamu sehingga kau mengalami penderitaan, sakit, penyakit, ke hartamu semuanya hilang. Sering pikiran kita andalkan. Sering jalan kita, hati kita buat di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga yang terjadi dan itu juga yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 2, dikatakan siapakah yang berdosa sehingga anak ini buta sejak lahir. Apalagi ya tetangga kita yang kita tidak disukai. Ada kejadian di tengah-tengah keluarga tetapi kita dapat pasu-pasu mai mana di leuma dana alai asus orang dia dadakon kurang sehat di dalam jasmani. Itu akibat dari perbuatannya. Sering kita buat begitu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih. Dan juga di kisah
28 ayat 3 sampai ayat 4, yaitu ketika Paulus digigit ular di Pulau Malta, seluruh orang mengatakan bahwa Paulus adalah pendosa besar. Iya iyalah, si Paulus kan pembunuh orang Kristen dahulu, pantaslah itu digigit ular. Nah, itu teh ulu hita gabe mah anu guarni teh pitor manumpahi ta. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman inilah yang mau diluruskan oleh Yesus melalui firman kita pada saat ini. Di mana ketika ada orang yang membawa berita, datang kepada Yesus membawa berita orang Galilea bahwa tentang kejadian tragis di Yerusalem, di mana menurut cerita Bapak Ibu, Pilatus mengambil uang dari bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Karena itu betapa orang Galilea berentak, sehingga orang-orang Galilea memberontak kepada Pilatus. Dan Pilatus memerintahkan pada saat itu ketika udah ada pemberontakan, Pilatus memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka. Mungkin terjadi ketika mereka sedang beribadah. Memang kejadian itu sedang dalam beribadah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah persembahan yang mereka bawa. Mungkin orang mengatakan kepada Yesus dengan maksud politis. Untuk apa? Untuk memaksa Yesus segera maju memimpin mereka untuk memberontak pengusir penjajah itu. Ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan daripada pertanyaan itu atau yang dibawa berita itu kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi pemimpin mereka. Untuk melawan apa? Pemerintah pada saat itu, yaitu Pilatus. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak mau. Yesus tidak menyinggung hal politik. Tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang salah tentang kejadian tragis di tengah-tengah kehidupan kita. Karena sikap seperti itu merupakan apa? Sikap penghakiman yang sangat jahat dan yang tak beralasan. Jawaban Yesus di ayat 2 sampai ayat 4. Kita baca tadi itu mengisyaratkan bahwa penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang, yang menimpa sekelompok orang tidak ada kaitan dengan dosa mereka. Walaupun memang ada beberapa orang yang dihukum Tuhan karena dosa mereka, seperti siapa? Sodom dan Gomora, ya. Agan, Korah, Datan dan Abiram, banyak lagi memang. Tapi yang mau di sini dikatakan itu kejadian mereka itu yang tragis itu yang pertama sekali dikatakan oleh Yesus supaya jangan ada dikaitkan dengan dosa, dikatakan. Karena tidak serta merta semuanya itu seperti itu. Karena para rasul juga, bahkan Yesus sendiri kita lihat ya, mati bukan karena dosanya. Stefanus juga kita katakan mati bukan karena dosanya. Para penginjil juga seperti Munson dan Leman yang mati di Lubu Pining, di Tarutung, itu bukan karena dosanya. Jadi tidak semuanya kematian itu yang terjadi, yang tragis itu dalam kehidupan kita itu karena dosa kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang sadar atau tidak sadar, dikatakan atau hanya di hati kita, kita sering juga bersikap seperti ini. Kita sering bersikap seperti ini. Ketika orang ditimpa bencana, tidak jarang muncul sikap menghakimi di hati kita. Kita mengatakan itu karena apa? Azab itu. Sering kita mengatakan demikian. Hukuman karena apa? Karena dosa mereka. Bukannya kita membantu atau menunjukkan empati, tetapi malah membebani korban tersebut. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Inilah yang mau diterangkan oleh Yesus kepada kita. Kita sering hanya melihat dosa orang lain,
selumbar di mata orang lain, tetapi tidak bisa melihat dosa kita sebesar balok. Itu yang terjadi. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Selumbar di depan mata orang lain kita bisa melihat, tetapi setinggi besar balok ini, dosa yang ada di depan kita, kita tidak bisa melihat. Karena itu Bapak Ibu, bahkan dalam situasi penderitaan masih ada orang yang asik mengambil foto-foto, selfie. Udah menderita teman kita, kita ambil foto-foto, selfie, ambil status untuk mengisi konten kita di media sosial. Supaya apa? Biar dapat uang dari media sosial. Janganlah bertindak menjadi hakim bagi mereka yang ditimpa karena bencana. Karena penghakiman hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Menghakimi mereka berarti apa? Kita juga mengambil hak kedaulatan Allah. Ini makanya dikatakan bagi kita, mari kita berubah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Yesus mengajak kita untuk mengarahkan pandangan atau hati kita kepada mereka atau mencari dosa mereka. Tetapi Yesus mengajak mereka dan kita agar mengarahkan pandangan kita ke diri kita sendiri. Bukan kepada pandangan daripada melihat dosa-dosa mereka, tetapi melihat diri kita sendiri. Ini yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita. Supaya kita mau bertobat, supaya kita mau berubah. Jangan seperti pohon ara tadi. Sampai pemiliknya 3 tahun datang ke kebunnya, dia merasa kecewa karena tidak berbuah. Yesus mengajak semua pendengar, Yesus mengajak kita Bapak Ibu, saudara-saudara di hari ini agar semua kita mau berubah. Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah meninggal itu, oleh karena apapun itu, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, entah karena apapun itu Bapak Ibu, mereka tidak punya waktu untuk apa lagi? Berubah. Tangadong betikina, dijita nama uang. Kita yang hidup pada saat ini, yang mau diminta. Karena ketetapan hidup, hukuman bagi mereka sudah tetap. Tidak bisa lagi diubah lagi. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, selagi kita masih hidup sekarang, masih ada kesempatan untuk apa? Untuk berubah bagi kita. Sehingga setiap kejadian tragis menimpa kita atau orang lain, terlebih di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang harus kita lakukan bukan menghakimi. Tapi apa Bapak Ibu? Mari bertobat seperti yang dikatakan. Bertobat dalam apa? Mari menyemangati. Jangan menambah susah penderitaan orang lain. Jangan lagi memfitnah orang lain. Jangan lagi membuat akar perselisihan. Tetapi ketika kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19 ini, mari kita menyemangati. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus bagi kita. Mari kita memperbaiki diri kita. Ini saatnya diberikan Tuhan untuk lebih memperbaiki kehidupan kita. Kita harus tetap menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Memang kita ini manusia berdosa. Sehingga kita sangat mungkin akan mengalami kejadian tragis di dalam hidup kita. Karena kita adalah manusia berdosa Bapak Ibu. Tidak ada kemungkinan di dalam kehidupan kita mengalami tragis juga. Kita juga mengalami ketragisan. Jangan kita pikir, aku gak akan mengalami ketragisan. Tidak. Dikatakan ini pada saat ini. Kita juga akan mengalami tragis yang akan membuat kita meninggal. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau ditekankan Yesus juga adalah
kejadian itu terjadi tiba-tiba. Kejadian tragis itu yang akan kita alami itu, bahkan saudara-saudara kita yang dialami itu akan terjadi secara tiba-tiba. Seperti apa? Seperti kedatangan seperti pencuri tanpa diduga. Kita tidak tahu kejadian yang menimpa di dalam kehidupan itu. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau tahu kita, ya pasti kita bisa membuat persiapan nanti. Karena itu mau dikatakan oleh Yesus pada kita pada saat ini. Kejadian yang menimpa orang Galilea itu, yang terbunuh di bait Allah, bahkan yang tertimpa di tembok di Siloam itu juga bisa terjadi bagi kita. Dan kejadian seperti itu bisa juga bisa terjadi dalam kita. Karena itu makanya dikatakan itu seperti pencuri. Ada kita sangka abang dota begini teh COVID-19 ini bisa masuk ke dunia ini. Itu tidak sangka. Itu mungkin di Tiongkok bisa terjadi ya. Seperti berita pertama di Tiongkok. Tak sangka satu negara. Makanya dikatakan apa yang terjadi di negara Tiongkok yang pertama sekali, yaitu akibat pandemi COVID-19 sampai di negara kita. Itu bisa kita alami. Dan kita tidak tahu kapan. Pertama-tama di Depok orang pertama langsung meningkat. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Apa yang dialami oleh Tiongkok pertama sekali itu juga yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus itu. Bila saat ini kita belum mau berubah, belum percaya kepada Yesus, bagaimana nasib kita? Ini yang mau dikatakan bagi kita. Pasti kita mati di dalam dosa, sehingga upah kita apa? Masa depan kita adalah apa? Kematian kekal, yaitu di neraka. Karena itu Yesus mau menekankan bagi kita, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup sekarang ini Bapak Ibu. Saat ini, karena mungkin saja sebentar lagi kejadian tragis itu akan menimpa kita. Mari kita berubah. Mari kita berubah. Jangan lagi seperti pemikiran orang-orang Galilea itu. Jangan lagi pemikiran seperti orang-orang yang memang dia bertuhan, tapi dia membuat satu jalan hanya untuk menghakimi. Mari kita, karena seorang penafsir mengatakan nasib orang yang mati bukanlah karena dosanya yang khusus, melainkan menjadi panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Karena itu celakalah kita bila waktu yang ada bagi kita sekarang tidak kita gunakan untuk berubah. Itu juga seruan Tuhan Yesus melalui Tuhan kepada Yehuda di Yesaya, di epistel kita itu. Di epistel kita Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, waktu bertobat itu hanyalah ketika kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah meninggal tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tetapi pada saat ini ketika kita masih hidup, ketika kita mati tadi tidak ada lagi perubahan atas kita. Bukan seperti agama yang lain, agama kita ini. Dasar agama asing, agama tahun nanti. Yang mengatakan bahwa nafsu kita masih bisa diubah ketika keturunan kita menduakan. Banyak itu. Banyak agama-agama lain. Ketika kita meninggal, keturunan kita ada. Ya keturunan kita ini menduakan. Tidak. Bukan seperti agama yang lainnya kita katakan. Waktu untuk bertobat hanya semasa kita hidup. Itulah yang disebut masa anugerah. Jadi hidup kita ini, selama kita hidup ini Bapak Ibu, hidup kita ini adalah anugerah. Anugerah hidup kita ini. Anugerah yang tidak berlimit.
Tetapi masa untuk menerimanya mempunyai limit. Memang kehidupan ini tidak berlimit, tetapi ketika kita mempunyai untuk menerimanya kita mempunyai limit, yaitu hanya sampai kita mengembuskan napas kita terakhir. Karena itu inilah harinya, ini saatnya kita berubah, jangan kita tunggu sampai besok. Itulah yang dimasukkan Tuhan Yesus dengan perumpamaan di ayat 6 sampai 9 itu Bapak Ibu. Pemilik pohon ara, pohon pengurus itu sangat baik, bayangkan kita. Pemilik kebun itu sangat baik kepada pohonnya. Tidak ada alasan untuk tidak berubah lagi. Kenapa Bapak Ibu? Selama dia dari kecil dia dipupuk, disiram, dibuat lagi semua supaya dia berbuah. Lalu dia menunggu selama 3 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi pohon itu tidak mau berubah. Sehingga apa? Dia mau ditebang karena merugikan, tidak berguna. Tetapi dia masih sabar. Dia masih memberikan waktu 1 tahun lagi. Bila pohon itu tidak berubah, maka pasti akan ditebangnya dan dibakar. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu, ini yang mau diingatkan bagi kita. Ingatlah, jangan lengah. Mari kita dengar baik-baik. Bila Tuhan memberi waktu untuk hidup hingga hari ini, itulah masa kesabaran dari Tuhan yang menunggu untuk berbuah, yaitu bertobat. Masih diberikan kesabaran bagi kita. Ini kesabaran Tuhan bagi kita. Itu bukanlah waktu hanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Kesabaran yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, kita isi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar apa? Melakukan kegiatan kita sehari-hari. Mangan, modom, maridi, karejo. Bukan hanya demikian yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini dan besok ataupun masa yang lain dikatakan Bapak Ibu, masa kesabaran Tuhan bagi kita, masa yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbuah, untuk bertobat. Jangan tunggu sampai esok atau nanti. Siapa yang tahu hidup kita inilah terakhir kali kita melihat matahari terbit? Siapa yang tahu? Mungkin detik ini atau pulang dari gereja ini kita bisa melihat matahari terakhir. Dan tidak sempat lagi melihat matahari terbenam sore hari. Makanya dikatakan pada saat ini seruan kita untuk selalu bertobat. Waktu adalah surga bagi percaya. Waktu adalah surga bagi orang percaya. Artinya bila kita menggunakan waktu untuk bertobat, maka surgalah upah kita. Waktu itu bagi orang percaya adalah surga. Makanya dikatakan bagi kita, marilah sewaktu masih diberikan waktu bagi kita, mari kita bertobat. Tetapi sebaliknya, bila kita menyia-nyiakan waktu itu, kita tidak mau berubah, maka upah kita adalah apa? Neraka. Karena itu Bapak Ibu, selagi ada waktu sekaranglah mari kita bertobat. Dengan apa? Mengisi hidup kita. Apa yang harus kita isi? Kita isi yang pertama, jadilah rendah hati. Itu boleh kita baca nanti di dalam Matius 5 dan seterusnya, ayat pertama dan seterusnya. Di situ dikatakan banyak yang harus kita isi. Yang pertama dikatakan jadilah rendah hati. Yang kedua selalu memaafkan orang lain. Yang ketiga bersihkan hati kita dari kebencian. Bersihkan hati kita dari kejahatan. Bersihkan hati kita dari iri hati. Bersihkan hati kita dari dengki. Itu dikatakan di dalam Matius 5 itu nanti. Kalau kita baca. Dan apa yang harus kita isi lagi di dalam perubahan hidup kita ini? Jadilah pembawa damai. Dan jangan pernah terlibat dalam perkelahian dan perselisihan. Inilah orang-orang yang berubah. Inilah orang-orang yang bertobat dikatakan. Dan orang-orang yang berubah dan orang-orang yang bertobat
tidak pernah ini menyinggung siapapun. Bahkan sampai membuat sakit hati orang lain. Tidak pernah. Dan jangan pernah berbicara buruk tentang siapapun. Berbicaralah yang baik tentang mereka yang berbicara buruk tentang kita. Bayangkan kita. Ini yang mau diajarkan oleh Yesus. Seperti yang tadi dikatakan orang Galilea itu. Ini yang mau dikatakan, berbicara yang baiklah tentang orang-orang yang buruk yang mengatakan bagi kita. Kita bicarakan yang baik tentang dia. Berdoa dan berbuat baik untuk mereka yang membenci kita. Mari kita mendoakan. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik yang membenci kita, yang memfitnah kita, dan yang lainnya. Inilah yang diminta kepada Tuhan, supaya apa yang diminta firman Tuhan kepada kita, yaitu ketika kita berubah maka kita tidak akan binasa. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Allah buat firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu meneguhkan kami selama kami hidup, selama Kau berikan kesempatan bagi kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Dan selama hidup kami ini ya Tuhan, selama kami di dunia ini, Kau ingatkan bagi kami ya Tuhan pada saat ini, agar selama hidup kami ini, supaya ketika kami tiba waktunya, upah yang kami terima yang telah Kau berikan melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus yang telah menghapus dosa-dosa kami itu, supaya selama kami hidup kami ini tidak hilang atau pindah dari kami. Sehingga selama kami hidup ini ya Tuhan, Kau minta ketika masih Kau berikan waktu bagi kami, supaya kami selalu berubah setiap hari. Ada tindakan seperti tindakan yang Kau minta bagi kami ya Tuhan, terlebih dalam firman-Mu, supaya kami jauhkan di dalam hati kami, yaitu tindakan saling menghakimi, terlebih terhadap kejadian yang menimpa orang lain di tengah-tengah kehidupannya. Karena seringnya Tuhan, terlebih ketika orang mengalami kejadian yang tragis, terlebih ketika orang ini adalah orang yang sering kami berselisih, sering kami mengatakan itu akibat daripada dosa-dosanya. Tuhan mengatakan itu tidak. Tidak, kami ini adalah sama-sama orang yang berdosa. Karena itu selama Kau berikan waktu, Kau berikan masih hidup bagi kami, supaya kami selalu mau berubah, berbuat baik, supaya upah yang kami terima tidak terhilang dari kami. Seperti Kau adalah empunya kebun itu, pohon ara itu. Kaulah pemiliknya ya Tuhan, kamilah pohonnya. Ketika waktu yang Kau berikan bagi kami tidak membuahkan hasil, maka tiba saatnya Engkau akan menghilangkan kami, memberikan, dan kami akan menerima upah akan perbuatan kami. Karena itu kuatkan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bisa berbuah di tengah-tengah kehidupan kami, yang walaupun sesulit apapun yang kami alami, terlebih di masa yang masih kami hadapi di pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan selalu memelihara kami, Tuhan akan selalu memberikan
kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, KBP Pasar Minggu mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberkati di setiap hasil pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, terlebih di dalam bergereja. Supaya kami selalu di dalam hidup kami ini selalu membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa dan pemujian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.